Wong kok ngene kok dibanding-banding. Organik itu musuh yang utama. N di dalam adalah tambahan. Yang kurang di dalam pupuk organik kita tambahkan. Jangan dibalik, jangan dibalik. Dari Amerika Serikat, Perancis, Jerman, itu mereka untuk menghasilkan sekitar 5 ton pada padi atau jagung atau apa, mereka hanya perlu NPK sekitar 100 kilo. Sedangkan kita selama ini berapa? 300 kilo, 400 kilo, NPK sampai 600 kilo. Di Jawa bahkan sampai 1 ton. Nah, inilah yang sangat mencolok yang harus kita lakukan. Nah, dengan hanya menambahkan NPK tanpa ada pupuk organik, tanpa ada jerami lagi kembali ke sawah kita, akibatnya 70% dari tanah-tanah pertanian kita sakit, bahkan ada yang sudah sekarat. Tanahnya retak-retak, tanamannya juga tumbuhnya tidak sempurna begitu. Obatnya apa? Tidak ada yang lain, adalah pupuk organik. Pupuk organik itu adalah nyawanya tanah. Jadi kalau kita lihat itu, Indonesia memakai sampai 350-450 kilogram. Bahkan inilah kesalahan kita selama ini. Jadi penggunaan pupuk kimia selama ini begitu banyak, ya. Ditambah lagi dengan penggunaan pestisida. Tidak ada penyakit, hama penyakit, kita semprot, Pak. Itulah kesalahannya. Jadi kita mau apa ini? Mau merusak tanah kita atau bagaimana? Pupuk organik tidak ditambahkan lagi, tapi obat-obatnya, pestisida juga kita tambahkan terus. Berarti kita membunuh organisme yang ada di dalam tanah. Ada cacing tanah, ada bakteri, ya, ada bakteri, fungi dan sebagainya yang peranannya sangat penting. Ini kan susah menjadi balik global. Pupuk organik harus dikatakan mulai sekarang ini sebagai pupuk utama. Nah, sedangkan NPK sebagai pupuk utama. Apa tujuannya? Tujuannya dan alasan-alasannya, ini alasannya. Yang pertama, pupuk organik itu memperbaiki semua sifat. Sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi kita. Artinya apa? Contoh, kalau tanah awal rata-rata, kariam, dan sebagainya, kalau kita tambahkan pupuk organik biasanya akan cepat gembur, ya, dan kemudian tidak cepat kering. Dan kemudian lapisan olahnya juga akan meningkat. Yang sekarang ini hanya 5 cm, dan biasanya kalau sudah kita pakai pupuk organik bisa sampai 3%. Daerah perakarannya menjadi lebih luas. Mulutnya lebih banyak, sehingga kalau kita beri makanan cepat ya. Kalau hanya 5 cm, mulutnya sedikit, sebanyak apapun yang kita berikan, tentu yang diserap sedikit. Yang kedua, di dalam pupuk organik itu ada 13 unsur hara, sedangkan di dalam pupuk kimia hanya N, P, dan K. Mau pilih 13 atau 16, atau mau pilih 3? Kalau cakiat tentu kalau pilih yang 16 gitu ya. Ini harus kita masa harus yang kita tambah hanya 3 selama ini, P, K. Bagaimana dengan CA, Mg, K, Ca, besi, Cu, Zn dan sebagainya itu. Kita suruh tanaman sendiri yang mencarinya. Ini kan tidak adil kita ini, ya. Belum lagi organisme yang ada di dalam cacing tanah, belur, bakteri, fungi. Mereka bukan saja merombak tanah, bukan saja menggali tanah, melubangi tanah, tapi mengaduk tanah itu dengan bahan organik dan kemudian menghasilkan ini yang tidak kita lihat, zat pengatur tubuh, hormon yang merangsang perkembangan dari akar. Ya, jadi jumlah akar bukan saja banyak, tapi juga bulu-bulu akarnya banyak, sehingga bulurnya besar, sehingga kalau ada unsur hara di situ, maka cepat diserap. Ya, oleh karena itu yang 600 kg pertama tadi tidak usah sebanyak itu, ya 10% saja lah, 60 kilo begitu, sehingga itu bisa semuanya diserap. Kita dibuang-buang ke bawah. Oke. Yang berikutnya adalah ini kemerdekaan dari petani.
Ya, tidak tergantung kepada pupuk kimia kita. Ya, tidak ada pupuk kimia, kita bisa tetap bertani. Ya, merdeka kita. Ya, jadi kita tidak tergantung kepada pupuk kimia. Selama ini dimanapun di Indonesia, tidak ada yang bertanam apa. Nah, sedikit. Sekarang tidak. Buat sendiri, buat berkelompok, tugas dinas dan sebagainya itu untuk mengawal, memperbaiki prosesnya, meningkatkan kualitas. Insya Allah Pak akan lebih bagus. Sekali lagi, kamu tidak mengharamkan pupuk kimia boleh kita pakai, tapi jangan standar. Ya, cukup di tempat lain 20%. Tapi untuk pertama kali, sementara tanah kita masih sakit, kurangilah separuh. Ya, saudara kilo, jadi pakai 100 kilo. Atau kalau tadinya 100 kilo, pakai 50 kilo. Ya. Kemudian yang terakhir, tanah lingkungan kita bisa kita sehatkan kembali. Ya. Dan produk kita karena tidak banyak pestisida juga lebih berkualitas, lebih sehat. Ya. Di sekitar kita banyak sekali bahan organik, bahan pupuk organik yang bisa kita gunakan. Apa itu? Awak agak sedikit sombong. Ya, uju apa? Uju tahu uju? Onge. Masa bahan pupuk organik kita sebut dengan sampah, kotoran atau apa? Kamu lihat sekarang jangan disebut bahan kotoran lagi, jangan sampah. Itu adalah bahan pupuk organik. Apa tujuannya? Supaya kita menghargainya. Ya, karena tadi kita lihat kegunaannya memperbaiki semua sifatnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ada dari limbah dari kelapa sawit dan jang kosong kelapa sawit itu kualitasnya bagus sekali kalau kita bisa buang. Ya, kemudian kotoran apa lagi saya? Ya. Jadi dari sapi gitu ya, itu ada bahan pupuk organik dasar. Yang mana? Yang dasarnya dan yang cairnya jangan dibuang-buang sehingga lingkungan kita menjadi lebih aman. Nah, oke. Kemudian di Bogor tempat saya itu banyak sekali orang tua pisang, tapi itu didatangkan dari Lampung, dari Sukabumi dan sebagainya, tapi limbahnya itu tinggal di Bogor dan itu bahan pupuk organik yang sangat bagus. Kalau banyak pohon pisang di stok, batangnya itu jangan dicencang aja, jadikan dicampur dengan pupuk kandang, jadikan pupuk organik yang berkualitas. Jadi di sekitar kita banyak pupuk organik, belum lagi jerami, padi, jerami jagung dan sebagainya. Sebaiknya itu kita gunakan sebagai bahan tadi.